Kenapa kamu lihat aku? Siapa yang lihat kamu? Jangan sentuh dia. Ada dokter di sini. Aku akan panggil ambulans. Oke. Dia pegang sebotol pil. Pil apa? Metoprolol. Ini obat untuk penyakit jantung koroner. Balikkan dia sedikit. APA. Dia tidak bernapas Ouyang. Cepat cari defibrilator otomatis. AED. Hotel kebanyakan punya cepat. Apa? AED. Defibrilator eksternal otomatis. AED. Oke. Ayo, ayo, ayo. Permisi. Ada AED di sini. Ada orang tua perlu diselamatkan. Ya ada, tunggu sebentar, aku akan tanya. Halo, bisa bawa AED? Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, terima kasih. Permisi. Yang ini. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Permisi. Udang datang. Kenapa anak ini tidak angkat telepon? Hammond. Satu lagi keripik kentang. Oke, oke, oke. Datang. Tunggu. Lin Meya. Kamu hebat sekali. Kamu hampir bisa ke bagian gawat darurat. Waktu muda aku punya penyakit jantung bawaan. Jadi aku tahu sedikit pengetahuan pertolongan pertama tentang jantung. Pasien minta aku kasih ini ke kamu. Dia bilang kalau kamu punya masalah di Paris, telepon saja dia. Dan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membantu kamu. Tolong beritahu aku. Itu yang seharusnya kita lakukan. Sayang sekali. Tidak mungkin bagi Tour Guidelin untuk mengatur perjalanan sehari ke Paris untuk kita. Siapa yang bilang? Menyelamatkan nyawa seseorang untuk membangun 7 tingkat pembantaian. Perjalanan sehari kita di Paris akan berlanjut. Tunggu, aku membuka buku kecilku. Di mana tasmu? Di mana tasku? Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Maaf Nyonya, ini kesalahan staf kami. Kami akan mengambil rekaman CCTV dan bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Apa yang bisa kita lakukan? Aku sudah selesai. Ponsel dan pasporku semua ada di tas.
Aku sudah selesai. Kali ini kita tidak hanya tidak bisa menyelesaikan perjalanan, tapi juga kita tidak bisa pulang. Jangan khawatir. Pertandingan di Thailand adalah lusa. Kita masih punya 1 hari penuh. Mungkin mereka bisa membantu kita menemukannya. Tapi hanya punggung pencuri yang terlihat. Dari CCTV, bagaimana kita bisa menemukannya? Orang Cina? Ya, Apa yang terjadi? Kamu kehilangan paspor? ya. Kami baru saja akan melapor, untuk melihat apakah kami bisa menemukannya kembali. Aku beritahu kamu bahwa, jangan berharap pada polisi Prancis untuk menemukan paspor kamu. Mereka tidak peduli. Dan efisiensi mereka sangat rendah. Percayalah padaku. Jangan sebutkan apapun. Biarkan saja polisi memberikan kamu bukti kehilangan. Bawa itu ke konsulat Cina di Prancis. Ajukan visa turis sementara. Mungkin akan memakan waktu setengah. Atau suatu hari. Denga sebentar lagi childrenku. Kamu bisa duluan. Aku tidak terburu-buru. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan sebut itu. Kita semua orang Tiongkok. Pasti kita akan saling membantu. Ketika kita menghadapi masalah di luar negeri. Lain kali kamu ke luar negeri. Jaga baik-baik dokumen pentingmu. Terutama paspor. Ya aku tahu. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Untungnya kamu membacukup paspor, visa dan KTP-mu. Di kotak emailmu. Kalau tidak kita tidak bisa mengajukan visa baru untukmu. Kapan visa turisnya akan selesai? Besok paling cepat. Segera setelah aku dapat visa sementara besok, aku akan beli tiket dan pulang dulu. Kamu lanjutkan permainanmu. Sendirian saja. Berpikir dulu sebelum melakukan apapun. Ketika aku tidak ada. Jangan pernah impulsif, terutama dalam permainan. Menyerahlah jika tidak bisa menang. Tidak perlu malu. Dan jangan bertahan jika terluka. Segera pergi ke rumah sakit. Sedang kakap kamu lebih membosankan daripada ibuku. Kita akan ke rumah Susiu atau tidak? Hampir sampai. Belok kiri dan kiri lagi. Kamu lihat apa? Tidak ada. Ayo. Permisi sebentar. Permisi Nyonya Emma. Susiu sudah tidak tinggal di sini lagi. Tidak, dia pindah 3 hari yang lalu. Dia seharusnya tinggal di sini sampai akhir tahun ini. Dia bahkan tidak meminta uang sewa beberapa bulan terakhir. Ada apa? Dia bilang Siu pindah. 3 hari yang lalu, kita tidak bisa menghubunginya. Dan sekarang dia pindah. Menurutmu ada sesuatu yang terjadi padanya? Tidak, dia tidak akan. Ini sangat indah. Untukmu tentu saja. Oke. Semoga perjalananmu aman.
Lin Meya, apa kamu sudah memutuskan untuk datang ke Paris? Profesor, saya datang ke Paris untuk kunjungan bisnis. Kalinya ini dengan bos saya. Ini adalah wakil presiden Mr. Ouyang. Dari grup O yang kamu rekomendasikan padaku. Ini adalah mentorku Mr. Paget. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Katakan padaku sekarang. Apa kamu sudah mencapai prestasi di grup OU? Sejak kamu kembali ke Tiongkok? Saat ini saya hanya asisten administrasi dari Mr. Ouyang ini. Hanya asisten administrasi. Meya, kamu adalah orang yang luar biasa. Bagaimana bisa kamu menyia-nyiakan waktumu hanya untuk menyalin dokumen atau membuat kopi? Kamu jauh lebih baik dalam hal kreativitas. Mr. Ouyang, Lin Meya, akan mencapai kesuksesan yang lebih besar jika kamu menempatkannya di posisi RD. Apa dia berbicara padaku? Apa yang dia katakan? Dia bilang, cuaca hari ini terlalu buruk. Itu kalimat yang panjang. Dan hari ini adalah hari yang indah. Dia juga bilang, kamu sangat jantan. Terima kasih. Oh, Dia setuju denganmu. bagus-bagus. Jangan khawatir, Profesor. Saya akan segera dipindahkan ke RD. Saya senang mendengarnya. Maka saya akan menantikan prestasi RD-mu. Profesor, bolehkah saya bertanya, kemana Susiu pergi? Saya tidak bisa menghubunginya. Dia sudah menghentikan pendidikannya. Ya? Apa? Profesor bilang Siu menghentikan pendidikannya. Oh ya, mengapa kau tidak bertanya padaku? Alasan aku kembali. Sayang. Aku sudah bilang sebelumnya. Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Apa yang bukan milikmu, kau tidak bisa memintanya. Karena kau sudah membuat keputusanmu. Kau harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Apalagi yang perlu kukatakan? Ayah? Aku mengerti apa yang kau katakan. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin mengejarnya. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan. Sisa hidupku, aku bisa kembali ke sekolah dan menyelesaikan studiku kapan saja. Tapi jika aku melewatkan cintaku, aku tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Benar kan? Pergilah sendiri. Apapun yang kau dapatkan, semua itu adalah harta karunmu. Ingat saja sayang, kau punya aku di sampingmu dan mendukungmu. Ayo pergi. Kau pikir ada sesuatu yang terjadi pada Siu? Dia pergi begitu terburu-buru, dan bahkan tidak memberitahuku. Aku berpikir untuk memberinya kejutan. Oh yang, kau pikir Siu ingin memberi kita kejutan juga? Jadi dia sekarang sudah di pesawat. Itu sebabnya kita tidak bisa menghubunginya. Ayo berhenti menebak-nebak. Kamu akan pulang besok. Kamu bisa bertanya padanya langsung. Di mana toko roti yang kamu ceritakan padaku? Aku lapar sekali. Di sana. Maaf, Apa masalahmu? tidak apa-apa. Ayo pergi.
Ben. Meia. Kamu datang ke Prancis untuk menemuiku? Ya, Apa kamu sudah putus dengan pacarmu yang orang Cina itu? Apa iya? Sudahlah, biarkan dia pergi. Siapa dia? Pacarmu? Dia tidak mirip pria di fotomu. bukan, dia bukan pacarku. Dia bosku. Roti? Aku buat sendiri semuanya. Coba, rasanya enak. Terima kasih. Aku juga bosnya. Apa yang dia katakan? Dia bilang kamu tampan. Terima kasih. Kelihatannya cukup bagus, hentikan dekorasinya. Kapan aku bisa makan? Keahlianmu masih sama seperti dulu. Sangat bagus. Aku hanya punya sedikit alat di rumah, tapi di sini aku bisa melakukan apa yang aku mau. Bagaimana kalau kita buka toko roti bersama? Apa pria ini sedang naksir padamu? Sejak kamu masuk ke toko ini, pandangan matanya terus tertuju padamu, dan tak pernah bergeser. Iya, bukan cuma dia yang mengamati diriku. Aku juga sebenarnya memperhatikannya. Hei, kamu wanita modern dari Tiongkok. Apa kamu tak bisa menjaga ucapmu? Pria tua yang kamu selamatkan. Bukankah dia bilang kamu bisa minta bantuan jika kamu kesulitan di Paris? Bahkan jika dia ingin membantu. Dia bahkan tidak bisa membantuku. Dengan pasporku? Oh yang, kuenya sudah siap, coba deh. Enak banget. Selamat datang kembali. Aku sangat malu. Kamu memberiku uang untuk membuka toko ini dan mengurus bisnisku. Aku datang ke sini untuk mencari keberuntungan. Paman Zheng. Ini. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kamu sangat baik. Temanmu? Seorang teman. Nyonya. Apakah kamu mengenalku? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Chen Jie. Teman Paman Zheng. Dan manajer Departemen Penjualan Grup OU. Kami belum lama saling mengenal. Hai. Ini.
Seperti kata pepatah, tidak baik bagi pria untuk menggoyangkan kakinya, dia akan miskin. Nyonya, saya bertemu Paman Zheng. Karena kami memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Suatu hari saya pulang kerja dan bertemu Ou Rui. Saya menemukan seseorang menguntitnya. Orang itu tepatnya Paman Zheng. Demi keselamatannya dan kepentingan perusahaan kami, saya tidak langsung memanggil polisi, tapi tetap melakukan beberapa penyelidikan tentang latar belakang Paman Zheng. Dan saya menemukan sesuatu yang seharusnya tidak saya ketahui. Masa lalu kalian berdua. Tapi kamu bisa percaya padaku. Baik untukmu, untuk Ou Rui, atau perusahaan kami. Aku tidak akan pernah rahasia ini kepada orang lain. Tapi hari ini alasan aku duduk di sini, berbicara denganmu, adalah karena selama penyelidikan aku menemukan suamimu telah melakukan beberapa gerakan operasi yang tidak biasa di perusahaan. Ou Rui pernah memberitahuku bahwa kamu punya beberapa masalah dengan suamimu. Jadi aku percaya bahwa gerakan tidak biasa yang dilakukan suamimu akan merugikan kepentingan Ou Rui dan kamu. Aku harus memperingatkanmu di sini. Gerakan tidak biasa seperti apa? Perusahaan kita akan segera mendapatkan injeksi modal dari luar negeri yang sangat besar. Suamimu sedang mencairkan ekuitas para pemegang saham. Oh Rui, memberitahumu tentang urusan keluarga kita. Ya, Kamu dan dia. aku pacarnya. Sudah berapa lama kalian bersama? Hampir 2 tahun. Li Dong, Bibi Mei, apa yang kamu lakukan di sini? aku datang ke Departemen Keuangan untuk melaporkan pengeluaran dan mampir untuk menemuimu. Selamat datang. Duduklah. Apa aku mengganggu? Tidak sama sekali. Minamlah air. Terima kasih. Bagaimana kabar Wei Wei belakangan ini? Lebih baik. Bibi Mei, aku beritahu ya, Wei Wei perlu didisiplinkan. Kalau dia tidak bisa berperilaku baik, kamu cukup ajari dia. Dan jangan kasihan. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Wei Wei? Apa yang terjadi dengannya? Sopirmu bilang dia sakit belakangan ini, dan butuh beberapa hari cuti. Dia bilang kamu tahu. Tidak, aku tidak tahu. Maksudnya, Wei Wei tidak ada di toko sekarang. Tidak, dia tidak ada. HP-nya mati.
Kakek, apa kamu melihat Weiwei tadi? APA, apa kamu melihat Weiwei tadi? Weiwei. Weiwei si Hersna. Ada di toko lama kita sekarang. Tidak, dia tidak ada. Tidak ada yang melihatnya seharian ini. Dia bilang ke sopirku kalau dia sudah mengambil cuti beberapa hari. Aku tidak bisa menemukannya di manapun. HP-nya juga mati. Kakek tolong pikir lagi. Apa dia tidak pernah ke sini? Maksudmu dia kabur? Tidak mungkin dia tidak punya uang. Benar. Dia datang meminjam uang kemarin. Tapi aku tidak memberikannya. Weiwei meminta uang darimu? Astaga. Aku tidak bisa menemukannya. Aku ingat meletakkannya di sini. Aku meletakkannya di sini. Dan memolesnya setiap hari. Sekarang hilang. Kakek. Kakek berhenti mencari. Berhenti. Sini duduklah. Sini, sini. Kenapa bisa hilang? Kamu bilang, aha, aha. Ini aneh sungguh. Aha, aha. Pasti di sini, di sini. Biar aku pikir dulu. Dibuat oleh sang master tahun 1960. Terbatas hanya 100 buah. Nomor 49. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Kakek aku bilang. Pipa ini. Dibuat terbatas hanya 100. Oleh seorang master pada tahun 1960. Favoritmu. No 49. Sekarang hilang. Tak perlu memberitahuku. Aku sudah tahu. Apa? Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Hilang. Pasti hilang. Dong dong. Kamu harus mencarikannya untukku. Kamu tahu. Ini hadiah terakhir nenekmu. Yang dia berikan padaku sebelum meninggal. Ini favoritku. Baru. Aku belum pernah menggunakannya sekalipun. Aku menyayanginya, seperti harta karunku. Ini sangat mahal. Aku tahu. Kakek. Aku tahu pipa ini. Sangat berarti bagimu. Ini hadiah spesial dari nenek. Ini satu-satunya keinginanmu. Harta karun tak ternilai bagi seluruh keluarga kita. Percayalah padaku. Aku akan menemukannya kembali. Oke? Kakek. Dengarkan. Kamu harus menemukannya kembali. Apakah kamu pikir dia menjualnya? Jika dia menjualnya, kita tidak akan pernah menemukannya kembali. Dia meminta uang padaku. Seharusnya aku memberikannya. Maka pipaku masih akan ada di sini. Dia pasti tidak punya uang. Dan menjual pipaku. Apa yang harus kulakukan? Ini seperti menjual nenekmu. Dan aku kehilangan satu-satunya keinginanku. Kakek-kakek. Berhenti menebak seperti itu. Kamu akan terluka. Kondisi tubuhmu tidak cukup baik. Ini tidak baik untuk jantungmu. Kamu harus tenang. Jika ada yang salah denganmu. Aku tidak bisa bertanggung jawab. Kakek. Bahkan jika Li Weiwei benar-benar tidak berbakti dan menjual pipamu. Aku akan menegakkan hukum Tuhan, dan membeli kembali pipamu. Tidak peduli berapapun harganya. Itu boleh kan? Aku akan mengambilnya. Utuh kembali padamu. Kamu janji? Aku bersumpah. Oke. Aku akan mendengarkanmu. Kamu harus menemukannya kembali. Aku janji. Bagaimana jika kamu tidak bisa? Tidak, aku bisa, aku janji. Aku bisa. Tunggu sebentar. Aku akan menelepon sekarang, oke? Jangan khawatir, kakek. Jika aku tahu, aku akan memberinya uang. Santai, santai, santai. Aku akan menelepon sekarang, kakek. Tenang. Santai saja, kakek. Hai dong. Periksa maskapai penerbangan sekarang juga. Untuk melihat apakah ada catatan pemesanan Li Weiwei. Ya, sekarang juga. Telepon aku segera setelah kamu menemukannya. Itu saja. Kakek, kamu dengar aku? Tidak apa yang kamu katakan. Aku menyuruh asistenku untuk memeriksa jejak Weiwei. Dan melihat kemana Weiwei pergi akhir-akhir ini. Kamu bisa tenang. Dia akan menelepon aku segera setelah dia mendapatkan informasi. Kakek, jangan khawatir. Tenang. Cepat, cepat. Ya, aku akan. Cepat. Kakek, tenang. Hai. Santai-santai. Belilah. Terima kasih. Terima kasih sudah datang.
Belilah. Belilah. Apa yang salah? Tidak ada. Ayo pergi. Maaf Pak, tidak ada kamar tersisa. Kami hanya punya kamar ukuran king. Apakah kita benar-benar harus tinggal di sini? Oh Yang, hanya ada satu tempat tidur. Bagaimana kita akan tidur? Bagaimana kalau mencari hotel lain? Apakah kamu mendengarku? Aku akan tidur di sofa, kamu bisa tidur di tempat tidur. Tidak, sofa itu milikku. Tidak, kamu tidur di tempat tidur. Aku laki-laki, tidak bisa membiarkan perempuan tidur di sofa. Lihat. Sofa ini cukup nyaman. Lebih baik dari tempat tidurku di rumah. Bisakah kamu berhenti? Kamu tidak bisa tidur di sini. Kamu serahkan tempat tidur itu padaku. Sangat memalukan. Aku janji. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan konyol. Ada tempat tidur besar yang empuk. Kamu memilih tidur di sana. Lalu kenapa? Lihat dirimu. Kamu sudah bertarung sepanjang hari. Kamu bahkan bisa terluka. Sakit. Yang terpenting bagimu sekarang adalah beristirahat. Tidur yang cukup. Lalu kamu bisa membalas dendam. Pekerjaan sehari-hariku hanya, ayo bertarung. Aku tidak sedikit pun lelah. Kamu sangat peduli padaku. Aku akan mandi dulu. Atau kamu duluan? Oke, jadi canggung. Aku tidak dapat perlengkapan mandiku. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku bilang mau mandi? Lin Meya, apa kamu marah? Ambil napas.
Kenapa kamu tidak tidur saja? Bukankah kita sudah sepakat? Kenapa kamu duduk di sofa? Berhenti. Aku sudah memutuskan. Aku akan tidur di sofa. Tidak perlu memberikan tempat tidur untuk luka atau kompetisiku, oke. Aku sudah memutuskan. Aku akan pulang bersamamu besok. Apa? Kenapa? Bukankah kamu akan melanjutkan kompetisimu? Tidak. Bagaimana bisa? Kita sudah sepakat untuk balas dendam pada si bodoh besar itu. Akan membosankan. Tanpamu di sana. Apa yang akan kulakukan jika aku terluka lagi? Tidak ada yang merawatku. Oh Yang, kamu sudah mempersiapkan pertandingan ini lama sekali. Tidak perlu menyerah untukku. Kalau tidak aku akan merasa bersalah. Kamu tidak perlu. Percayalah padaku. Tidurlah. Aku akan mandi. Aman makan. Mienya akan menggumpal. Censhe. Apa yang kamu katakan pada Ibu Rui? Barusan. Apakah itu agak tidak pantas? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Hanya saja. Hubunganmu dengan Rui. Aku pikir. Kita harus memberitahunya cepat atau lambat. Sejak kita bertemu. Beritahunya yang sebenarnya. Dan, tentang aku menguntit Rui. Ibu Rui memberitahuku, untuk tidak menemui Rui untuk sementara. Dia akan mengatur semuanya untuk kita. Aku bisa menemuinya nanti. Apa yang kamu katakan barusan? Dia benar. Kalau kamu bisa dengan mudah menemui Rui, tak perlu lagi menguntitnya. Bukan? Ini salahku. Maaf Paman. Mari kita tidak membahas ini lagi. Teman-temanmu di penjara. Kita mungkin butuh bantuan mereka lagi. Untuk apa? OU yang akan segera pergi ke Thailand. Jika sesuatu terjadi padanya, di Thailand, itu pasti akan berdampak pada OU Changlin. Kamu sudah mendengar apa yang aku katakan kepada Ibu Ru tadi? OU Changlin sedang melarutkan sahamnya. Uangnya akan habis dalam beberapa hari lagi. Dia sudah menyakitimu sangat parah sebelumnya. Inilah kesempatanmu. Suruh dia membalas semua itu padamu. Maksudmu? Suruh teman-temanmu mencari cara untuk menkhalaikoyu Yang di Thailand. Lalu minta OU Changlin menebus anaknya. Aku akan memberimu rute dan detail OU yang dalam beberapa hari lagi. Pikirkanlah. Keputusan apakah akan melakukannya? Ada di tanganmu.
Beberapa tempat yang kita kunjungi hari ini. Rasanya aku pernah ke sana sekali. Waktu aku dikejar Jiang Yilong. Di Prancis terakhir kali. Dan rasanya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Apa ini takdir? Dan kamu benar-benar luar biasa. Kamu bodoh. Tapi juga garang. Kadang-kadang bodohnya sangat parah. Sampai aku mulai bertanya-tanya, apakah kamu punya otak atau tidak. Namun kadang-kadang kamu seperti seorang wanita super yang serba bisa. Tapi kamu tahu, kamu selalu punya kekuatan yang tak terbendung. Dan aku hampir tidak bisa mengerti. Apa artinya bagiku? Baru pada hari aku pergi ke rumahmu. Dan ayahmu memintaku untuk membawa kamu dan Chen Zhe kembali bersama. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Aku terus berpikir, mengapa aku merasa tersakiti? Hanya karena kata-kata ayahmu? Lalu tiba-tiba aku mendapat ide bahwa mungkin aku telah jatuh cinta padamu. Hai bro, kenapa kamu meneleponku? Apa kamu tahu jam berapa sekarang di Paris? Apa kamu masih di Paris? Bukankah kamu seharusnya ada di Bangkok? Ada beberapa masalah jadwalku tertunda. Mungkin aku akan pulang besok. Bisakah kamu menunggu? Li Weiwei telah memesan tiket pesawat ke Bangkok. Aku pikir dia sedang mengejarmu. APA? Dia APA? Mengapa dia datang? Bagaimana dia tahu? Aku akan ke Bangkok? Bagaimana mungkin aku bisa tahu isi pikirannya? Kamu tahu dia. Dia selalu bertindak cepat. Lalu apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Lagi pula jangan pulang dulu. Dan bawa dia dari Bangkok saat kamu pulang nanti. Dude. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Kenapa tidak? Oh ya, kamu berencana bermain-main di Bangkok. Pyukin Pikicho? Kenapa kamu pulang? Karena aku sedang bersama Lin Mei sekarang. Dia kehilangan paspornya. Dan visa turis sementara tidak tersedia sampai besok. Aku ingin pulang bersamanya. Dan untuk Li Weiwei, bisakah kamu meneleponnya? Dan beritahu dia aku sudah pulang. Dia akan pulang jika dia pikir aku sudah pulang. Lin Mei pergi ke Paris bersamamu. Baiklah. Aku harus pergi. Ya sampai jumpa. Halo,
Maaf Bu, tidak ada informasi check-in tentang Tuan Ouyang. Apa kamu yakin? Bisakah kamu memeriksanya lagi? Tentu mohon tunggu sebentar. Maaf Bu, kita tidak dapat menemukan informasi terkait. Apakah kamu sudah mengirim informasi Ouyang kepada mereka? Ya. Bagus. Ada masalah apa, Paman? Lihat. Terakhir kali, kita sudah menculik si penata rias Khan. Ketika aku memikirkan kejadian itu, aku agak merasa ngeri. Dan sekarang, kamu memintaku untuk menculik Ouyang di luar negeri lagi. Kau tahu itu ilegal. Aku tidak punya banyak tahun tersisa, seperti kalian anak muda. Dan aku ingin menjadi orang baik. Terutama ketika aku baru saja keluar dari penjara. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan mencurigai kamu dan aku dalam hal ini. Dan 20 juta dolar. Bukan apa-apa. Bagi Ou Changlin. Paman. Ou Changlin. Berhutang padamu ini. Dengan uang ini, kamu tidak perlu membuang waktu di toko lusuh itu lagi. Kamu bisa bangkit dari abu. Dan pada saat itu, kamu akan pantas menjadi ayah Xiaorui. Kalian bisa menjadi keluarga lagi. Apa kamu setuju? Apa kamu bersamaku? Terima kasih. Kenapa aku harus merasa terluka? Hanya karena perkataan ayahmu. Lalu tiba-tiba aku punya ide ini. Mungkin aku jatuh cinta padamu. Apakah aku makan terlalu banyak? Sarapan ini harganya 30 euro, jadi jangan ada yang terbuang. Kamu juga harus makan lebih banyak.
Kamu mau kemana? Aku mau tambah makanan. Nafsu makanmu masih aktif. Masih? Duduk dulu. Apa? Tentang tadi malam. Tadi malam apa? Oh, kamu mau ikut aku pulang ke Cina? Kurasa lebih baik aku pulang sendiri, karena kamu sudah mempersiapkan banyak hal untuk kompetisi ini. Dan kamu tidak bisa begitu saja pergi, tanpa menghadirinya. Itu akan menjadi kerugian, benar kan? Aku bisa memberikan dukungan moral. Bagaimana menurutmu? Hanya itu saja. Bukan itu yang kumaksud. Maksudku, tadi malam kamu... Apakah kamu benar-benar tertidur? Tentu saja aku tertidur. Siapa yang akan berpura-pura tidur? Kenapa? Apa yang terjadi setelah aku tidur? Jadi bagaimana tidurmu? Hebat. Bukan. Ya aku tidur nyenyak. Tidak ada. Pergi ambil makananmu. Ya? Mungkin aku jatuh cinta padamu. 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 Satu gigitan lagi. Menggemaskan. Ayo kita pergi ke pantai yuk. Wei Wei.
Aku tahu kamu pergi ke Asia Tenggara untuk Ouyang. Tapi dia sekarang di Eropa. Dan rencananya berubah. Dia akan kembali malam ini. Jadi kamu tidak bisa menemuinya di Bangkok. Segera hubungi kembali. Saat kamu mendapat pesanku. Li Weiwei, apa sih yang kamu mau? Ouyang, kamu tidak datang ke Bangkok. Bagaimana dengan turnamennya? Aku sudah mengubah jadwal. Tapi aku di Bangkok. Jadi kamu pikir aku harus ada di sana hanya karena kamu ada? Aku ingin memberimu kejutan. Aku ingin menemani kamu selama kompetisi. Kamu tidak tahu betapa malangnya aku. Aku hampir terharu oleh diriku sendiri. Dengarkan aku, Li Weiwei. Aku tidak pernah memintamu untuk datang. Selain itu, aku tidak wajib memberitahumu tentang jadwalku. Aku akan kembali malam ini. Sebaiknya kamu juga. Aku tidak peduli, aku akan tetap di hotel ini sampai kamu datang. Kamu harus datang. Aku sudah kehabisan semua uangku setelah botol air ini. Halo? Halo? Waktu mati yang sempurna. Telepon bodoh. Di mana Li Weiwei sekarang? Dia akan menemani kamu untuk pertandingan. Jangan bilang dia sekarang di Bangkok. Dia benar-benar kehilangan akal. Dia datang untuk menghentikanku tadi malam di Thailand. Entah dari mana dia mendapatkan jadwalku. Ini gila. Kapan kamu tahu ini? Li Dong meneleponku tadi malam. Tadi malam. Lalu kenapa kamu masih di sini? Bukannya kamu harus pergi menemui dia? Di Thailand sekarang? Siapa bilang? Aku tidak pernah memintanya datang. Ouyang? Kan kamu tahu Li Weiwei bukan tipe cewek yang cerdas. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Di negeri orang. Dan Paman Li, menelponmu tadi malam kan? Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Itu bukan urusanku. Aku akan kembali bersamamu. Ada apa? Apakah Ibu Lin Meya ada di sini? Orang Jepang. Bisa bahasa Inggris. Apa? Kalau bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Saya bisa sedikit. Apakah Ibu Lin Meya ada di sini? Lin Meya. Ada tamu dari Jepang. Tidak terduga. Halo? Ada apa? Kamu menyelamatkan ayahku kemarin. Saya ingin mengundangmu ke tempat saya. Sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih. Tidak apa. Kamu bisa bahasa Mandarin dengan sangat baik. Saya sudah tinggal 2 tahun di Tiongkok. Saya suka negara ini. Bagus sekali. Lihat kamu suka Tiongkok, dan orang Tiongkok menyelamatkan ayahmu. Itu namanya takdir. Seperti pepatah Tiongkok kuno, pahlawan akan menghunus pedang saat ada ketidakadilan, dan tidak ada yang lebih berharga daripada menyelamatkan nyawa. Kami akan melakukannya lagi. Tolong sampaikan pada ayahmu, itu bukan masalah besar. Hei, lihat, kamu tahu apa? Tinggalkan alamatmu pada kami. Kami akan mengunjungi ayahmu. Asalkan kita punya waktu. Baik?
Tidak bisa. Ayahku memintaku untuk membawamu kepadanya segera. Kalau begitu sepertinya kami harus menolak. Kami punya rencana lain hari ini. Apa? Tidak apa-apa. Aku mengerti. Kita akan baik-baik saja. Lagi pula, kamu telah menyelamatkan ayahnya. Apa? Tanganku berkeringat. Baiklah. Akan lebih baik kalau kamu pegang tanganku. Tidak apa-apa, aku di sini. Ayah mereka sudah sampai. Duduk. Silakan duduk. Tanpa bermaksud menaikkan. Melihat kondisi kesehatanku, aku tidak bisa keluar. Tapi aku harus menyampaikan rasa terima kasihku secara langsung. Ayahku menyampaikan permintaan maafnya karena dia tidak bisa keluar. Mengingat kondisi kesehatannya. Tapi dia benar-benar harus berterima kasih secara pribadi. Itulah sebabnya dia memintaku membawa kalian kemari. Dia adalah anakku. Aku anaknya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada seorang pria berlutut? Tampaknya menakutkan. Salah satu temanmu Ben. Dia menelepon ayahku tadi malam. Memberitahunya bahwa kamu mengalami masalah. Kamu kenal Ben? Kami tidak. Ben itu memberitahu ayahku bahwa tas milikmu dicuri. Sedangkan kamu sedang berusaha menyelamatkan nyawa ayahku. Ayahku sangat marah mendengarnya. Dia memerintahkanku untuk menemukan tas itu. Apapun yang terjadi. Dan dia adalah orang yang mencuri tas itu. Kamu benar-benar efisien. Bagaimana kamu menemukannya?
Ini paspornya. Siapa yang menjualnya padamu? Eric. Ayo. Tolong periksa apakah ini tasmu. Apakah ini milikmu? Tolong periksa. Benar? Tidak ada yang hilang. Terima kasih banyak. Bisakah kamu tanyakan pada ayahmu untukku? Bagaimana dia akan menangani orang ini? Ayah. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Gadis ini menyelamatkan nyawaku. Dia sepenuhnya miliknya. Ayahku bilang, kamu yang memutuskan. Karena kamu telah menyelamatkan nyawanya. Tidak apa-apa. Tas ini. Tasku kembali. Bukan masalah besar. Aku tidak keberatan. Tolong beritahu ayahmu bahwa sudah selesai, kami baik-baik saja dengan ini. Serahkan saja dia ke polisi. Ayah. Haruskah kita memaafkannya? Jika kamu mau. Tidak masalah. Ayahku setuju. Terima kasih. Ini hadiah dari ayahku. Silakan ambil. Tolong beritahu ayahmu bahwa aku tidak menyelamatkannya demi uang. Aku sangat menghargai kebaikannya. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, ada satu permintaan yang ingin kusampaikan. Apa? Mungkin kamu bisa lebih memperhatikan bisnis band di masa depan. Tentu saja. Ayahku bilang iya. Kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Dan kamu akan menjadi istri yang baik di masa depan. Aku akan berdandan. Izinkan aku mengajakmu makan malam. Oke. Ayahku bilang, dia harus berdandan dan makan malam bersamamu. Tunggu sebentar. Oh Yang? Aku sudah dapat tas dan pasporku kembali. Aku rasa tidak perlu makan malam dengan orang-orang ini. Mereka terlalu menyeramkan. Maukah kita pergi? Ke Thailand? Wei Wei masih menunggu kita di sana. Bisakah kamu berhenti memikirkannya? Kalau kita tidak makan malam dengan mereka, tidak mungkin kita bisa pergi dari sini.
Halo. Nama check-in adalah Ouyang. Ouyang? Li Weiwei. Li Weiwei. Kenapa kamu tidur di sini? Ouyang, Kamu sedang apa? aku tahu kamu akan datang. Jangan berhenti. Aku tahu. Kamu tidak akan meninggalkanku di sini. Orang-orang sedang melihat. Wei. Aku tahu. Tolong berhenti. Kamu tidak akan meninggalkanku. Turun dari aku. Dengarkan aku. Turun. Tidak. Turun. Kamu tidak tahu bagaimana aku bertahan selama ini. Aku sudah tidur di sofa ini selama 2 malam. Kamu bersamanya selama 2 hari ini. Ya. Tidak apa-apa. Maaf, aku minta maaf. Kapan terakhir kali kamu makan? Dua hari yang lalu, aku sudah mengeluarkan semua uangku untuk datang ke kamu. Tapi itu masih belum cukup. Aku sudah mencuri dan menjual pipa rokok kakekku untuk mengumpulkan cukup uang untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Ngomong-ngomong, satu-satunya yang bisa aku beli belakangan ini adalah 2 botol air ini. Dan aku mencuri sisa makanan tamu. Aku ingin bersamamu saat kamu bermain pertandingan. Itulah mengapa aku melakukan ini. Ada memar di tubuhmu, sakit tidak? Aku baik-baik saja. Tapi aku tidak percaya. Kamu bersama si jalang ini. Selama ini, saat aku berkorban untukmu. Aku baru saja mulai merasa kasihan padamu. Dengar. Aku akan segera pergi. Jika kamu menghina Lin Meya lagi. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku sudah kehabisan uang. Aku akan kelaparan jika kamu meninggalkanku di sini. Itu mudah. Aku bisa menelepon Lidong untuk mentransfer uang ke rekeningmu. Atau dia bisa terbang ke sini dan menjemputmu. Tidak. Tolong jangan telepon kakakku. Aku masih belum tahu bagaimana menjelaskan padanya. Saat aku pulang, aku tidak bisa meminta uang darinya. Ouyang, aku mungkin harus mencuci piring seumur hidupku. Untukmu. Oh, tolong jangan lakukan apapun untukku, oke? Bisakah kamu membiarkanku pergi? Aku memohon padamu. Aku ingin. Tapi aku tidak bisa. Kenapa kamu tertawa? Apa yang lucu? Dan aku sedang berbicara dengan Ouyang sekarang. Kamu seharusnya sudah pergi. Sudah cukup, Li Weiwei. Aku akan memberitahumu. Kita bisa pergi bersama kali ini. Bertiga, kita bisa menyelesaikan perjalanan sisanya bersama. Dan Ouyang dan aku akan merawat Paman Li untukmu. Hanya dengan satu syarat. Syarat apa? Kita harus mengubur pertengkaran dan hidup damai. Tidak mungkin. Ya, kurasa kita harus meninggalkanmu di sini. Setuju. Ayo kembali. Kamu baru saja membuat keputusan tanpa aku. Ada keluhan? Tentu ada. Apa? Tidak ada. Baiklah, kamu masih ada kompetisi besok. Kita harus kembali ke hotel sekarang. Tunggu. Aku belum puas.